Sobat Indak, jumpa lagi di podcast Indago yang diselenggarakan oleh Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Nah, seperti biasa nih ya Sobat Indak, kita tuh setiap episode selalu mendatangkan tamu-tamu yang kompeten karena kita akan membahas semuanya yang berkaitan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Nah, hari ini nih kita mau bahas soal SIINAS. Nah, apa itu SIINAS? Mungkin kita bisa tanya langsung dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita. Ada Mas Iwan Indrawan. Siang Mas. Nah, Mas, ini kan kita mau ngomongin soal SIINAS ini ya. Sebelum ngomongin soal SIINAS, perkenalan dulu nih Mas buat Sobat Indak biar kenal. Halo, ya selamat siang Sobat-Sobat Indak. Saya Iwan Indrawan, kebetulan pembina industri ahli muda dari bidang industri non-agro. Yang kali ini akan sharing nih sama teman-teman Sobat Indak terkait apa itu SIINAS. Nah, apa tuh? SIINAS tuh apa Mas? Mungkin bisa disampaikan sekalian nih Mas. SIINAS sebenarnya merupakan suatu platform berbasis website, berbasis web yang diciptakan oleh pemerintah melalui Kementerian Perindustrian yang digunakan untuk wadah komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah. Gitu. Jadi melalui akun SIINAS yang dimiliki perusahaan itu nanti perusahaan bisa melakukan pelaporan, mengajukan rekomendasi, apakah verifikasi izin usaha, ataukah rekomendasi impor, ekspor, sehingga yang dulunya dilakukan secara manual sekarang dibuat versi digital dan mempermudah lah intinya pelaku usaha. Pentingnya SIINAS itu bagi industri di Indonesia, terutama khususnya Jawa Tengah juga ya Mas ya. Yang pertama sebenarnya kalau dari sisi besarnya itu untuk menyeragamkan data. Jadi selama ini kan beberapa pelaku usaha kadang yang disurvei oleh BPS, disurvei oleh UMKM, disurvei oleh lembaga-lembaga lain. Nah, itu kan beberapa kali survei ya. Nah, kalau dengan adanya SIINAS ini diharapkan jika nanti seluruh pelaku usaha sektor industri udah masuk ke SIINAS, cukup pakai SIINAS saja. Nah, itu kayak single data yang akan dijadikan referensi pemerintah untuk ngelihat nih perkembangan industrinya seperti apa sekarang. Lalu untuk bagi pelaku usaha juga untuk memproses tadi dari mulai perizinan berusaha, pelaksanaan kewajiban. Jadi pelaku usaha itu kalau sudah melaksanakan kegiatan usaha ada kewajibannya ya. Nah, itu nanti kita ulik bersama-sama. Boleh. Nanti kita bahas nih ya. Kita dengar tuh SIINAS tuh juga menawarkan berbagai layanan ya Mas ya, kayak e-reporting sama e-service. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa itu Mas? Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Jadi yang pertama kalau suatu usaha sektor industri sudah berjalan, sudah memiliki izin usaha, itu wajib untuk melakukan pelaporan kegiatan usahanya atau yang kita sering sebut tahap produksi. Nah, pelaporan tahap produksi itu dilaporkan pelaku usaha yang dulunya itu manual. Jadi dia melaporkan saya produksinya sekian, tenaga kerja sekian, ekspor kemana secara global. Dulu tuh secara manual, dia membuat kayak makalah gitu. Nah, bisa dibayangkan jika di Jawa Tengah ini ada ratusan pelaku usaha mengirimkan data manual gitu, bisa kita bayangkan kita akan sangat kerepotan dalam membaca dan menyimpulkan kondisinya. Nah, saat ini itu dilakukan melalui SIINAS. Lalu yang selanjutnya mengenai e-service tadi. Dari e-service itu bisa untuk memproses yang pertama perizinan berusaha, khususnya yang risiko menengah tinggi dan tinggi tuh. Jadi kalau sekarang ini kan sudah ada OSS RBA. OSS RBA yang berdasarkan PP 5 tahun 2021 berbasis risiko. Jadi dipilah-pilah itu mana yang risikonya rendah pakainya NIB, risikonya menengah rendah menengah tinggi pakainya sertifikat standar, yang tinggi pakainya izin. Nah, yang risiko menengah tinggi dan tinggi itu harus dilakukan verifikasi oleh dinas ataupun pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian ataupun provinsi sesuai kewenangannya untuk dicek bagaimana kondisi di lapangannya, ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Nah, itu pengajuannya melalui SIINAS. Dan yang terakhir untuk fasilitas-fasilitas yang bisa didapatkan dari mulai rekomendasi ekspor, ngurus perizinan impor, ataupun yang terakhir nanti untuk fasilitas-fasilitas kayak misalnya TKDNIK yang lagi rame nih sekarang nih. Benar, Pak Jokowi kan menekankan untuk penggunaan produk dalam negeri. Nah, salah satunya dengan adanya sertifikasi tingkat komponen dalam negeri. Nah, itu pengajuannya apakah yang IK yang secara gratis ataukah yang lewat lembaga verifikasi independen yang berbayar, pengajuannya lewat
si Inas Si semua. Inas. Jadi sebenarnya tuh si Inas tuh ada untuk mempermudah masyarakat Sangat pelaku industri juga ya, Mas. betul. Jadi untuk mempermudah, dan sekarang kan sudah mulai transformasi digital ya. Nah, dengan adanya Sinas nih salah satu cara pemerintah transformasi digital dalam bentuk pelayanan kepada pelaku usaha. Pelaku usaha. Oke. Kayak tadi kan udah disebutin ya kewajiban pelaporan di Sinas nih. Apa saja sih jenis pelaporan yang harus dilakukan oleh perusahaan industri dan bagaimana mekanisme pelaporannya? Nah, pelaporan untuk yang memang saat posisi saat ini sedang tahap pembangunan, belum selesai pembangunannya, itu masuk ke menu tahap pembangunan. Jadi nanti dilaporkan dalam tahap pembangunan ini nanti rencana karyawannya berapa, rencana produksinya berapa, penggunaan bahan baku berapa. Nah, itu dalam kerangka rencana. Tapi kalau memang usaha itu sudah berproduksi, sudah komersil, jadi dilaporkan tahap produksi. Ya. Nah, dari tahap produksi itu dari mulai jumlah karyawannya berapa, penggunaan mesin yang ada apa saja, terus tenaga kerjanya berapa, secara lengkap. Dan sangat-sangat mudah lah kalau bagi saya untuk dipenuhi oleh pelaku usaha, karena data ini pun nanti akan dikumpulkan dan didigitalisasi. Kita bisa ngelihat tuh pelaku usaha itu sekarang misalnya untuk komoditas ini kondisinya lagi naik apakah lagi turun. Jadi kita punya gambaran sektor ini sekarang lagi naik kah, lagi turun kah, kita bisa memantau itu semua. Gitu. Oke. Kalau sebenarnya tuh ada sanksi nggak sih, Mas, yang diterapkan kepada perusahaan gitu, misalnya tidak memenuhi kewajiban pelaporan di Sinas gitu? Kalau misalnya ada, itu sanksinya yang dijalankan Kalau seperti secara apa? sanksi sudah diatur di aturan dari mulai Undang-Undang 3 atau peraturan menteri yang mengenai Sistem Informasi Industri Nasional, atau ada PP-nya juga. Itu sebenarnya secara lengkap dari mulai sanksi peringatan, kita awal itu ingatkan pelaku usaha. Kita sering ingatkan pelaku usaha untuk segera melaporkan. Nah, kadang kita kan Dinas Perindustrian Perdagangan juga punya WA official yang sudah ada centang hijaunya tuh. Oke. Nah, itu kita ingatkan pelaku usaha untuk segera melaporkan tahap produksi yang sudah memasuki masa laporan. Nah, itu kalau dia tidak melaporkan, kena peringatan, seharusnya bisa diberi sanksi bertingkat, berjenjang dari mulai peringatan, terus peringatan tertulis, hingga pencabutan izin usaha. Oh, sampai ada Sampai pencabutan gitu ya, betul. Mas ya? Tetapi memang kita tahap saat ini masih dalam tahap pembinaan. Jadi kita masih ingatkan. Kadang pelaku usaha, karena kita tidak menafikan bahwa pelaku usaha itu kalau orang kerja di pabrik itu turnovernya kan sangat tinggi ya. Iya. Jadi sekarang ngurusin ini, besok dia resign, Iya. ganti orang lagi, belajar lagi. Ya kalau akunnya dikasihin ke yang Iya, gantinya, kadang betul. akunnya nggak dikasih atau apa. Nah, jadi dia harus belajar lagi. Jadi kita selalu pembinaan, kita mau selalu himbau, kita selalu dampingi pelaku usaha untuk selalu melakukan pelaporan. Nih. Mas, selanjutnya nih, kalau untuk perusahaan yang baru pertama kali ini belum punya Sinas gitu, proses pendaftarannya seperti apa sih, Mas? Pendaftaran itu yang penting syaratnya adalah yang pertama, dia merupakan pelaku usaha sektor industri. Jadi pelaku usaha sektor industri itu dibuktikan dari apa? Dengan kepemilikan nomor induk berusaha dengan klasifikasi KBLI yang dimiliki adalah KBLI sektor industri. Oke, setelah itu nanti buka di Google aja, cari tuh si Inas. Nanti pilih yang menu perusahaan, nanti registrasi akun, memasukkan nama sesuai yang ada di NIB, lalu memilih kabupaten kota, memasukkan nomor NIB, lalu mengupload file NIB versi OSS RBA ya. Oke. Harus versi Versi OSS RBA ya, OSS guys. RBA ya, itu Nah, di itu note ya, catat. Karena beberapa pelaku usaha juga masih memiliki yang versi OSS yang lama, tapi yang disyaratkan saat ini adalah yang versi OSS RBA. Oke. Nah, setelah itu memiliki PWP, dan ini yang menjadi bagian penting nih, Pak. Apa nih? Email. Oh, email. Nah, Iya. Email yang aktif, yang sepele tapi penting ya, Mas ya? penting banget. Email aktif yang tercantum di NIB. Jadi di NIB itu ada salah satu isian emailnya apa. Nah, kadang pelaku usaha itu emailnya yang di NIB apa, yang aktif yang didaftarkan apa gitu Nah, ya. itu yang jadi kendala. Kenapa email ini menjadi penting? Karena nanti username password itu akan dikirim ke email itu. Oke. Gitu. Nah, ini Sobat Indak perlu dicatat nih ya. Kalau kita mau daftar si Inas, pastikan emailnya kita tuh aktif dan sama dengan yang tercatat di NIB gitu ya, Mas ya. Nah, Mas, nggak terasa nih udah
kita Iya. di penghujung acara nih Wah, Mas ini Chops ya. seru-serunya mana ya. Nah ini sebelum menutup mungkin ada pesan yang ingin disampaikan buat Sobat Indak nih Mas. Disampaikan. Ya, yang paling utama kepemilikan akun Sinas itu adalah kewajiban. Kepemilikan akun Sinas merupakan kewajiban bagi pelaku usaha sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang OSS berbasis resiko, perizinan berusaha berbasis resiko. Kepemilikan akun Sinas menjadi penting. Nah, selain penting, manfaatnya juga banyak. Dari kemudahan-kemudahan tadi yang pelaporan, ke pengurusan izin usaha, verifikasi, rekomendasi, hingga fasilitas yang bisa didapatkan dari mulai TKDNIK, restrukturisasi mesin. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak memiliki akun Sinas deh bagi pelaku usaha. Betul, ya benar-benar. Gitu. Oke, siap. Jadi kita sekarang juga semakin tahu ya Sobat Indak tentang apa itu Sinas. Semoga apa yang kita bahas hari ini tuh bisa bermanfaat buat Sobat Indak di rumah juga ya Mas ya. Oke, sama ini Mbak. Oh iya, apa? Jangan lupa, sebenarnya kita juga ada pelayanan kalau memang teman-teman Sobat Indak yang pengen punya akun Sinas tapi masih bingung atau lokasinya jauh dari Disperindak Jateng, kita punya ada WA pelayanan. Oke, WA mungkin bisa pelayanan disampaikan. mengenai sektor kalau yang untuk komoditas industri non agro bisa berkontak di 081 2264 88448. Oke. Kalau yang industri agro di 085 952 864 769. Oke, Jadi siap. nggak perlu jauh-jauh nih datang ke kantor, jadi cukup WA aja. Sekarang sistem semuanya mudah gitu ya Mas Kita ya. permudah, kita selalu mendekatkan diri ke pelaku usaha. Oke, siap. Baik, terima kasih Mas atas waktu yang sudah diberikan. Apa ada lagi? Itu loh, aktif di Senin Jumat. Oh, jam kerja ya Jam pastinya kerja, ya. 24 jam Oh, sebenarnya. 24 jam. Asal yang adminnya belum tidur. Oke, ya. Ini tugas buat admin ya Mas ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih banyak Mas sudah meluangkan waktunya di podcast Indago. Juga buat Sobat Indak, terima kasih sudah menonton sampai akhir episode ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen, dan juga aktifin lonceng Indago Jateng supaya bisa tahu ada info dan update menarik lainnya. Sekian, sampai jumpa.